2.500 batang tanam. Di pemanenan pertama hanya mendapatkan 30 kg ya teman-teman. Kemudian di panenan kedua mendapatkan 90 kg. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melakukan proses pemanenan ketiga ya teman-teman. Hasilnya dapat berapa kilogram dan kemudian tips dan trik pemanenan itu apa-apa saja. Simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman, agar teman-teman paham bagaimana tata cara saya dalam proses budidaya tanaman cabai rawit pelita 8F1 di proses pemanenan ya teman-teman. Jadi 2.500 batang tanam, posisinya sudah seperti ini ya teman-teman, dan ini sudah selesai melakukan proses penyiangannya. Nah, saya teman-teman simak untuk buahnya, jos ya teman-teman. Kalau kebanyakan sih saya biasanya diambil hijau ya teman-teman, tapi karena memang ini sebetulnya bisa diambil merah pun, jadi silahkan teman-teman untuk mengambil merah ataupun hijau, itu sama saja ya teman-teman. Terlebih untuk harganya, mau hijau atau merah ini relatif sama, tidak ada harga berbeda ya teman-teman. Untuk di posisi sekarang ya teman-teman, harganya hanya Rp30.000 di daerah saya ya. Untuk posisi sekarang ini harganya hanya Rp30.000. Jadi untuk bobot buah ya teman-teman, agar tetap stabil seperti ini ya, ini kan bobot buahnya 5-6 gram. Biasanya kan di pemetikan, setelah pemetikan 10 kali ke atas, itu biasanya buahnya cenderung agak mengecil. Tetapi untuk cara bagaimana buah itu bobotnya tetap stabil, itu ada caranya ya teman-teman. Nanti simak terus videonya sampai selesai, atau update terus video-video yang saya unggah di channel YouTube saya untuk proses mempertahankan bobot buah ketika 10 kali panen ke atas, bobotnya tetap stabil seperti ini ya teman-teman. Untuk buahnya luar biasa teman-teman. Pemanenan ketiga pun buahnya jos. (2.500 batang tanam ya teman-teman. Dan ini sudah kita sampai di rumah.
kita packing atau kita masukkan ke dalam karung. Kemudian penting diperhatikan bahwa cara panen yang baik dan benar pada cabai rawit pelita 8F1 tidak sembarangan untuk melakukan proses panennya ya teman-teman. Yang pertama adalah sebagaimana yang telah saya review pada video sebelumnya. Untuk panen pertama pastikan buah di cabang V atau di cabang Y pangkal bawah itu sudah merah ya teman-teman. Dan kemudian lakukan proses pemanenan setiap 10 atau 14 hari sekali. Dan kemudian yang berikutnya adalah perhatikan kondisi harga ya teman-teman, intip-intip harga setiap kali mau panen. Karena jika memang harganya lagi mahal, itu teman-teman bisa melakukan proses pemanenan lebih dini. Artinya jika teman-teman melakukan proses panen itu 10-14 hari, itu minimal 1 minggu atau 8 hari silahkan panen. Dengan catatan pastikan kondisi buah yang kita panen adalah dipilih yang sudah tuanya saja ya teman-teman. Meskipun berwarna hijau, itu kan bisa dicirikan atau bisa dilihat dari yang pertama bentuk buahnya sudah membesar, kemudian antena bagian atasnya sudah lepas, dan kemudian jika kita tekan itu cenderung keras. Itu adalah ciri-ciri buah yang sudah siap kita lakukan pemanenan ya teman-teman. Dan kemudian setelah tips panen yang baik dan benar, yang berikutnya adalah silahkan teman-teman setelah melakukan proses panen tersebut lakukan perawatan kembali dengan cara melakukan proses penyepraian sesuai dengan yang saya tutorialkan pada video saya sebelumnya. Silahkan bisa disimak di playlist, silahkan buka saja. Dan untuk posisi setelah melakukan proses penyepraian, tentunya teman-teman pun bisa melakukan proses pemupukan ulang, baik itu dikocor ataupun dengan ditugal ya teman-teman. Nah, kita timbang ini per karung saja ya teman-teman. Ini per karung dapatnya adalah 34 kg ya teman-teman, 34 kg per karung. Dan pada kesempatan kali ini saya panen ketiga ini mendapatkan 126 kg ya teman-teman. 126 kg itu di posisi harga Rp30.000 di pemanenan ketiga. Jadi untuk proses pemanenan ketiga ini 126 kg di posisi Rp30.000 itu sebagaimana yang telah saya jelaskan. Maka ketika panen kelima dan keenam biasanya kalau memang proses tanamnya benar, itu modal kita biasanya kembali ya teman-teman. Karena untuk proses budidaya cabai rawit zaman sekarang sudah saya jelaskan, untuk per pohon itu minimal kita menghabiskan Rp15.000. Itu bisa jadi lebih tinggi modal produksinya untuk tahun ke depan. Artinya jika teman-teman menanam cabai rawit pelita 8F1 hanya mendapatkan per pohon 1 kilo, itu jelas sudah rugi ya teman-teman. Oleh karenanya maka rawatlah baik-baik tanaman cabai yang kita miliki agar ke depan sebagaimana yang telah jelaskan untuk rawit pelita 8F1 adalah bisa menghasilkan 3 kg per pohon, dengan catatan tentunya teman-teman mengikuti channel saya untuk proses perawatan penanaman yang baik dan benar ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses panen ketiga cabai rawit pelita 8F1 2.500 pohon mendapatkan 126 kg ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.